Oke, tuh 2, 3. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Matematika ITB 2017 yang sedang mengambil mata kuliah MA 4151 Kriptografi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma DES atau Data Encryption Standard. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Anissa Sekara, dengan NIM 101-17004. Saya Rizwan Diki Firdaus dengan NIM 101-17060. Dan saya Renara Indra Pratama dengan NIM 101-17092. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kami akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam video ini. Yang pertama adalah definisi dari DES itu sendiri, yang kedua adalah penjelasan algoritma dari DES, dan yang ketiga adalah analisis dari DES, dan yang keempat adalah implementasi dari algoritma DES tersebut. Next. Nah, jadi untuk DES sendiri adalah kepanjangan dari Data Encryption Standard. Data Encryption Standard itu adalah blok cipher atau sandi blok kunci simetris yang pertama kali dipublikasikan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Dan DS ini merupakan sebuah implementasi dari yang namanya Pastel cipher. DS itu menggunakan 16 round struktur Pastel dan ukuran dari blok ini adalah 64 bit. Dan meskipun panjang kunci dari DS ini atau inputnya adalah 64 bit, tetapi kunci ini hanya efektif untuk 56 bit saja, karena setiap dari kelipatan 8 dari 64 kunci. 64 bit kunci ini tidak akan digunakan oleh algoritma enkripsi. Oke, jadi setelah mengerti tentang DES secara umum, kita akan masuk kepada algoritma dari DES itu sendiri. Nah, jadi untuk mengerti mengenai DES, kita perlu memahami dari struktur dari DES itu sendiri. Nah, gambaran mengenai algoritma DES bisa diilustrasikan oleh gambar di sebelah kanan. Pertama, input dari DES itu sendiri adalah 64 bit plain text dan keluarannya adalah 64 bit ciphertext. Nah, di DES ini terdapat bagian-bagian utama. Yang pertama adalah initial permutation, final permutation, dan di antara initial permutation dan final permutation terdapat run function sebanyak 16 kali. Nah, untuk menjalankan run function itu dimasukkan sebuah key yang tidak diindekskan oleh K1 sampai K16 sebesar 48 bit. Nah, K1 sampai K16 ini digenerate oleh sebuah round key generator yang menerima input dari sebuah kunci berukuran 56 bit. Nah, jadi pada awalnya DES menggunakan key berukuran 64 bit yang setara dengan 16 bilangan heksadesimal, namun setiap bit kelipatan 8 tidak digunakan sehingga ukuran dari kunci efektifnya berukuran 56 bit. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu initial permutation, run function, dan final permutation, dan round key generator, kita akan menjelaskannya pada bagian berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key generator yang ada pada slide sebelumnya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa input dari adanya key generator ini merupakan key dengan panjang 64 bit yang dipartisi di party drop maksudnya. Lalu dari situ tuh kita berusaha, hasil dari adanya key generator ini adalah kita berusaha membangkitkan 16 buah subkey, di mana masing-masing subkey itu tadi berukuran 48 bit panjangnya dari K1, K2, K3 sampai K16. Untuk proses dalam membangkitkan si subkey ini, tentunya kita melakukan beberapa langkah nih yang dilakukan. Yang pertama itu dilakukan permutasi PC1. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa key awalnya panjang itu 64 bit, lalu dia dipartisi oleh PC1, akhirnya menghasilkan key baru, cypher key berukuran 56 bit panjangnya. Lalu setelah itu kita masuk ke ruang kotak, lalu itu akan dilakukan dibagi menjadi dua buah segmen yang sama rata, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Lalu dilakukan proses operator shifting, dan
itu nantinya akan menghasilkan setelah shifting lalu akan dipermutasi lagi menggunakan tabel PC2 sehingga dihasilkan RAM Q1 yang berukuran 48 bit. Dan proses itu akan diulangi terus sebanyak 16 kali sehingga dihasilkan 16 pasang subkey. Nah, mungkin untuk dapat gambaran umumnya mengenai bagaimana si key gerakan bekerja, asumsikan kita mempunyai key awal dengan panjang 64 bit, bisa dilihat itu. Lalu setelah kita menggunakan tabel PC1, akhirnya tuh kita berusaha menghilangkan beberapa 8 buah key yang ada pada key awal, yaitu didapat nilai K+, di mana K+ ini adalah suatu key baru dengan panjang 56 bit. Lalu setelah tadi melalui proses operator shifting, lalu dikenakan tabel PC2, akhirnya tuh kita memperoleh tiap subkey itu didapat sebagai berikut, dari K1, lalu K2, K3, K4, dan seterusnya sampai K16. Nah, mungkin untuk lebih jelas lagi, di sini di sebelah kanan itu terdapat tabel PC1 atau tabel konversi yang satu. Nah, misalkan asumsinya kita mempunyai fungsi awal, fungsi kunci awal yaitu K dengan panjang 64 bit. Di sini kita berusaha memperoleh hasil K+, di mana K+ ini adalah key berukuran 56 bit. Cara untuk mendapatkan 56 bit ini adalah melalui tabel PC1. Asumsikan entry pertama dari tabel tersebut adalah 57. Yang berarti bit pertama dari kunci K+ ini adalah bit urutan ke-57 dari fungsi K yang sebelumnya. Dan untuk bit kedua dari fungsi K+ ini adalah bit urutan ke-49 dari nilai K yang sebelumnya. Dan proses ini terus dilakukan sampai bit terakhir atau bit ke-56 dari K+ adalah urutan bit keempat dari nilai K. Di sini terlihat bahwa hanya 56 bit dari kunci sebelumnya yang muncul di kunci setelah dilakukan permutasi oleh tabel PC1 ini. Nah, setelah tadi kita mendapatkan key K+ sebanyak 56 bit, sekarang kita akan mendefinisikan suatu konstanta, katakanlah C dan D, di mana C dan D ini kita bisa membagi si K+ tadi ke dalam dua segmen yang sama besar. Berarti masing-masing dari C dan D ini adalah panjang dengan 28 bit, di mana di sini kita akan bisa membentuk menggunakan operator si left shift tadi, di mana di sebelah kanan itu terdapat iterasinya yang ada, dan untuk setiap pasangan CN-1 sampai DN1 kita menggunakan left shift dari pasangan blok sebelumnya. Untuk bagaimana cara operator left shift ini bekerja, kita tuh berusaha memindahkan urutan bit yang ada ke sebelah kirinya. Misalkan awalnya dia ada di urutan bit ke-7, ketika dia lakukan shifting, maka dia akan urutannya akan pindah ke 8. Pada iterasi ke-8 dia akan muncul ke kedua sebelumnya. Dan itu dilakukan sampai 16 kali. Next. Nah, setelah tadi kita sudah mendapat nih nilai-nilai K yang baru dari itu berukuran 56 bit. Tapi di sini kita berusaha menggunakan tabel lagi. Ada lakukan proses permutasi lagi, sehingga kita hanya menggunakan 48 bit saja. Prosesnya serupa seperti sebelumnya. Misalkan kita punya untuk kunci yang baru yang berukuran 48 bit nanti, itu tuh untuk bit pertamanya adalah bit ke-14 dari nilai kunci sebelumnya, lalu bit keduanya adalah urutan bit ke-17 dari kunci sebelumnya, dan ini terus diulangin sampai bit terakhir atau bit ke-48 dari nilai K adalah urutan bit ke-32 dari pasangan CNDN tadi yang sebelumnya. Mungkin tadi kita sudah membahas bagaimana kunci tadi bekerja ya, buat key generation tadi bekerja. Sekarang kita akan berusaha melihat nih bagaimana plaintext yang ada. Mungkin gambar di kanan ini bisa ini ya, menjelaskan bagaimana alur dari plaintext yang ada. Jadi misalkan kita punya initial computation di mana itu tuh misalkan kita punya plaintext ini berukuran 64 bit. Lalu kita lakukan initial computation di mana di situ kita berusaha mengubah urutan bit yang ada. Misalkan awalnya dia itu ada di urutan bit ke-1, lalu kita ubah menjadi urutan bit ke-40. Lalu urutan bit kedua yang sebelumnya kita ubah menjadi urutan bit ke-8. Dan ini dilakukan sampai urutan bit ke-64. Itu tuh nantinya akan berubah urutannya ke urutan bit ke-25. Setelah itu kita lakukan 16 round function, dan di terakhir itu kita ada tabel, ada suatu operasi final computation, di mana
tabela adalah saling inversi atau satu sama lain. Misalkan sebelumnya tadi kita ini ya, dari 1 kan kita petakan ke 40, tapi untuk final computation kita bakal mengubah lagi nih, untuk nilai 40 yang ada bakal kita ubah lagi ke urutan bit ke 1 lagi, dan untuk operator lainnya juga sama. Nah, untuk bagaimana si tabel IP ini bekerja atau instruction conversion ini, jadi ini tuh hanya dilakukan satu kali saja, dan sama itu. Jadi untuk permutasi yang pertama, misalkan bit pertama nanti adalah bit ke-58, lalu urutan bit keempat nanti adalah urutan bit ke-34 dari yang sebelumnya, dan ini terus dilangin sampai 64 kita sudah dimutasi melalui tabel IP tadi. Dan output dari setelah dilakukan instruction conversion ini, kita tuh bakal mendapatkan 64 bit, di mana setelah itu kita akan membagi 64 bit itu ke dalam dua buah segmen, yaitu katakanlah segmen yang sama besar, itu katakanlah segmen R dan segmen L, di mana masing-masing segmen ini berukuran 32 bit. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada 16 round function. Nah, ini adalah, jadi di round function sendiri itu terdapat 4 buah langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah expression permutation box, yang kedua adalah XOR, operator XOR, yang ketiga adalah substitution box, dan yang keempat adalah straight permutation. Untuk apa ya, untuk memperlihatkan visualisasi dari bagaimana round function ini bekerja, mungkin awalnya kita inputnya adalah tadi berupa 32 bit, di mana kita tahu bahwa nilai R dari tadi kan panjangnya 32 bit, sementara nilai dari K tadi adalah nilai itu 48 bit, dan itu tuh akan diekspansi sehingga dapat 48 bit, lalu dikenakan operator XOR, lalu setelah itu dari operator tersebut dimasukkan dalam suatu box namanya X box, dan hasilnya itu adalah 32 bit, lalu kita kenakan straight permutation box, akhirnya hasilnya itu 32 bit juga dan output. Next. Jadi langkah pertama adalah ekspansi permutasi, di mana karena tadi kita R-nya itu berukuran 32 bit dan rounding-nya atau K tadi bernilai 48 bit, kita harus nih menggunakan ekspansi dulu nih sebelumnya, agar si nilai dari panjang dari R tadi yang awal 32 bit bisa menjadi ukurannya 48 bit. Nah, mungkin untuk apa ya, mempermudah ilustrasinya, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Jadi untuk setiap 4 bit pada R diekspansi sehingga dihasilkan 6 bit, agar nanti bisa setara gitu sama R-nya, sama K-nya maksudnya, sama-sama berukuran 48 bit. Nah, ini mungkin biar lebih menjelaskan ya, jelaskan dengan contoh saja. Misalkan kita punya R0, di mana R0 ini berukuran 32 bit, 111, 000 sampai 1010. Lalu setelah dikenakan tabel ekspansi, akhirnya tuh si R0 ini berubah nih menjadi berukurannya 48 bit dari 01110, 1001 sampai 010101 yang terakhir. Next. Lalu setelah kita pertama tadi setelah menggunakan ekspansi, yang kedua adalah operator XOR, di mana operator XOR ini adalah kita berusaha melihat bagaimana si Rn-1 dan si Kn ini. Untuk mempermudah bagaimana operator XOR ini bekerja, mungkin gini ya, lihat dari tabel di bawah ini. Itu kan terlihat bahwa Rn-1 misalkan berdasarkan 0 dan Kn itu berdasarkan 0. Nah, untuk XOR ini, dia bisa menjumlahkan, lalu dibagi dengan mod 2. Maksudnya kita mempunyai nilai Rn-1-nya itu sama dengan 1. Lalu kita punya nilai Kn itu sama dengan 0. Lalu ketika kita jumlah, maka nilai XOR-nya adalah 1. Dan ketika nilai Rn-1-nya adalah 1, dan Kn-nya itu adalah 1, jika kita jumlah, itu kan nilainya bakal 2. Tapi 2 mod 2 itu 0. Dan seterusnya akan dilakukan. Mungkin untuk lebih menggambarkan juga, jadi XOR ini akan menilai true atau benar kebenarannya atau 1 ketika salah satu dari Rn-1 atau Kn ini bernilai true juga atau 1 juga. Nah, mungkin itu untuk menggambarkan. Dan Oke. Nah, setelah melewati operator XOR yang sebelumnya, maka 64 bit tersebut akan dibagi menjadi 8.
Jadinya untuk kemudian dimasukkan ke dalam substitution boxes atau yang dinamakan Xbox. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini bahwa dalam satu Xbox inputannya adalah 6 bit dan si Xbox ini akan memproses si 6 bit tersebut menjadi 4 bit. Dan ini prosesnya ada 8 Xbox, jadi outputnya itu bakal 4 bit dikali 8 yang menghasilkan outputannya 32 bit. Seperti itu. Nah, untuk berikut ini adalah visualisasi dari alur kerja si Xbox tersebut. Bisa dilihat di gambar bahwa setiap 6 bit akan diproses ke dalam suatu table yang akhirnya akan dihasilkan output sebanyak 4 bit. Contohnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada contoh di sini, kita akan menggunakan 6 bit 101010. Dan bit pertama dan bit terakhir atau bit ke-1 dan bit ke-6 ini digunakan untuk menentukan baris manakah yang akan kita gunakan pada tabel. Nah, karena bit 1 dan bit terakhir adalah 10 dan 10 jika dikonversikan akan bernilai 2, maka kita ambil baris ketiga yang bernilai 2. Dan setelah itu bit kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan pada contoh ini adalah 0101, jika dikonversikan ke bilangan desimal akan bernilai 5. Dan bilangan 5 ini ada berada di kolom 6. Sehingga kita ambil kolom 6 dan perpotongan kolom ke-6 dan baris ketiga, yaitu angka 6. Nah, si angka 6 ini kemudian akan dikonversikan kembali ke bilangan 4 bit, yaitu 0110. Seperti itu. Next. Nah, proses tersebut yang seperti contoh sebelumnya itu diulang sebanyak 8 kali sehingga menghasilkan 32 bit. Nah, kemudian 32 bit ini akan diproses kembali di proses yang namanya state permutation dengan aturan yang bisa ditunjukkan pada ilustrasi di tabel bawah ini. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis dari algoritma DS ini sendiri. Jadi, si algoritma DS ini memenuhi kedua sifat dari block cipher. Dan kedua sifat ini membuat si DS ini tidak mudah diretas oleh attacker. Next. Kedua sifat ini, yang pertama namanya adalah avalanche effect, yaitu perubahan sangat kecil saja pada plain text atau kata asal akan mengakibatkan perubahan yang cukup drastis pada ciphertext-nya atau kata sandinya. Dan kemudian ada completeness, yaitu setiap bit dari ciphertext atau kata sandi akan sangat bergantung dari jumlah bit pada kata asal atau plain text. Nah, pada kemunculannya dan sampai beberapa tahun terakhir, kriptoanalisis menunjukkan bahwa kelemahan DS itu adalah ketika kunci yang digunakan lemah, maka si ciphertext ini akan mudah dibobol sama orang lain, sama attacker gitu. Dan DS ini telah terbukti sebagai block cipher dengan desain yang cukup baik. Selama ini belum ada serangan atau attack yang signifikan dari attacker selain kalau mereka mencari kunci yang sangat lengkap seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat implementasi dari algoritma yang sudah dijelaskan tadi pada sebuah program. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini bisa dilihat kodenya di bit.ly cryptography DES. Nah, jadi pada DS ini terdapat dua fungsi utama atau bagian utama. Yang pertama adalah fungsi untuk mengenerasi kuncinya itu sendiri. Jadi fungsi ini menerima argumen berupa n rounds, yaitu banyaknya rounds yang digunakan, dan sebuah key berbentuk heksadesimal dengan panjang 16 heksadesimal. Nah, jadi pertama akan mengkonversi dulu dari heksadesimal ke sebuah bits, dan lalu dipermutasi seperti yang sudah dijelaskan tadi menjadi characters berukuran 56 bit. Lalu kita membagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu C, N, dan DN, sepanjang 28 bit masing-masing. Lalu kita akan melakukan sebanyak 16 round
yaitu melakukan shifting untuk shifting yang pertama, kedua, ke-9 dan ke-16 itu sebanyak 1 shift ke kiri dan sisanya sebanyak 2 shift ke kanan. Nah, setelah itu kita akan mengkonkatenasi dan melakukan permutasi yang terakhir, yaitu menggunakan PC2. Nah, hasilnya bisa dilihat sebagai seperti gambar yang di samping kiri. Ketika key-nya diberikan dan end-rows-nya 16, kita akan melihat fungsi ini akan menghasilkan 16 buah kunci yang akan digunakan pada algoritma utama. Nah, jadi yang fungsi utama des ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama kita akan melakukan initial permutation, yaitu dari bit plain text, lalu kita permutasi menggunakan WIP, lalu kita melakukan 16 rounds of encryption. Nah, jika kita akan melakukan dekripsi, maka si blok yang digunakan adalah dimulai dari blok yang paling terakhir. Sedangkan kalau kita ingin melakukan enkripsi, maka kita mulai dengan menggunakan blok yang pertama, dimulai dari blok pertama. Nah, dalam 16 round of encryption terdapat fungsi SOR dan F yang sudah dijelaskan tadi, dan outputnya yaitu Rn plus Rn, dan kita akan melakukan final permutation, yaitu mengembalikan dari 64 bit kita melakukan permutasi terakhir, dan hasilnya akan menghasilkan si ciphertext itu sendiri. Nah, contohnya plain text yang diberikan adalah seperti ini. Misalkan kita ingin mengirimkan sebuah nomor HP dengan 4 bit terakhir merupakan pesan, dan kita menggunakan key yang diberikan seperti ini. Dan setelah kita menjalankan fungsi des dengan enkripsi, kita menghasilkan ciphertext seperti di bawah BF9475A 8641 AAA49. Nah, hasil dekripsinya itu sendiri merupakan plain text yang di awal. Oke. Jadi mungkin kita sudah melihat bagaimana algoritma bekerja ya. Sekarang ini adalah hasil program dari kelompok kami. Pertama, ada tabel permutasi awal yang digunakan untuk melakukan permutasi pada plain text. Ada tabel IP dan tabel IP inverse. Lalu ada tabel untuk PC1, PC2 yang kita gunakan untuk permutasi pada fungsi K. Dan E itu adalah tabel untuk melakukan ekspansi tadi. Lalu terdapat 8 buah pasang tabel Xbox 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada tabel P, di mana tabel P ini adalah thread permutation. Lalu terdapat fungsi def, itu adalah hex to bit, di mana ini adalah mengubah dari hexadesimal ke bilangan bit. Lalu ada fungsi back to bit, di mana ini adalah fungsi yang mengubah nilai desimal adalah bentuk bits. Lalu ada fungsi bits to deck yang mengubah nilai bits ke dalam bentuk nilai desimal. Lalu ada fungsi bits to hex yang mengubah nilai dari bit ke hexadesimal. Lalu ada fungsi permutasi yang digunakan tadi untuk melakukan permutasi pada plain text. Lalu ada fungsi rotasi. Rotasinya adalah digunakan untuk operator shifting tadi. Lalu ada fungsi split half, di mana itu tuh membagi dua segmen ke dalam segmen yang panjang sama besar. Lalu ada fungsi operator XOR tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi general departition, di mana fungsi tersebut berfungsi untuk membagi bilangan biner menjadi partisi sama besar. Nah, di sini n-nya itu adalah 8. Jadi di fungsi ini kita membagi membagi 64 bit menjadi 8 partisi sama besar. Kemudian ada fungsi S function, yaitu mengubah dari 6 bit yang partisi tadi yang sudah diubah oleh fungsi sebelumnya menjadi 4 bit. Selanjutnya ada fungsi F write subkey. Nah, fungsi ini digunakan pada setiap term. Di dalam setiap term itu ada yang namanya expansion permutation, kemudian masuk lagi ke dalam ke fungsi XOR, kemudian dibagi lagi menjadi 8 partisi lagi atau 6 bit. Nah, kemudian di dalam sana ada Xbox untuk masing-masing partisi, yang kemudian partisi tersebut dipermutasi lagi oleh tabel P. Selanjutnya, dari fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di atas,
kita membuat fungsi besar yang bernama generate subkey. Jadi seperti sebelumnya kita menerima argumen and routes yaitu sebanyak 16 untuk kasus ini, dan key merupakan kunci dalam bentuk hexadesimal. Nah, jadi pertama kita mengubah dari hexadesimal ke bentuk bit, lalu permutasi jadi mengubah ukurannya dari 64 bit jadi 56 bit, lalu membaginya sama besar Cn dengan Dn, lalu generate C1 sampai C16 dan D1 sampai D16 menggunakan shifting dengan shiftnya 1 dan shiftnya 2 untuk jika shift 1 pada C1, C2, C9, dan C16, sedangkan sisanya rotasi sebanyak 2. Lalu kita permutasi pada bagian akhir dan diperoleh K1 sampai K16. Dan fungsi utama yaitu fungsi base, jadi kita menerima plain text, key, sama pilihan jika untuk melakukan dekripsi dan enkripsi. Untuk enkripsi maka dekripsi sama dengan false, dan di sini mulai dari mengubah dari hexadesimal ke bit, lalu melakukan permutasi, baginya jadi 2 bagian sama besar, lalu memasukkan fungsi dari memasukkan kunci-kunci data subkey pada fungsi f yang sebelah sini, ini sudah dijelaskan tadi, lalu diperoleh L1 hingga L16, L1 hingga L16, dan dimasukkan pada list L dan list R, dan pada terakhir kita akan menggabungkan L16 dan L16, lalu pada bagian terakhir kita akan melakukan permutasi pada 64 bit itu dengan sebuah tabel IP, dan kita akan mendapatkan ciphertext dan membalikannya dari bit ke hexadesimal. Dengan berasumsi bahwa plain text dan key merupakan bilangan hexadesimal dengan panjang 16, maka kita akan coba yang pertama dengan plain text dan key seperti pada layar. Ketika dijalankan fungsinya, maka diperoleh ciphertext atau kata sandinya adalah bilangan 0000 sebanyak 16 bit, dan ketika didekripsikan kembali akan kembali menjadi 8787 sebanyak 16 bit. Nah, contoh kedua bisa dilihat sebagai berikut. Di layar 0123 ABCDEF dengan key juga seperti yang terlihat di layar. Ketika fungsinya dijalankan, maka terlihat bahwa ciphertext-nya adalah sebagai berikut, dan ketika didekripsikan kembali akan kembali ke plaintext-nya. Nah, untuk contoh ketiga, misalkan kita ingin mengirimkan nomor HP, nomor handphone seseorang dengan 4 digit terakhir adalah suatu pesan, dengan kuncinya adalah KB2000 ada 1415. Dengan menjalankan fungsi dari program tersebut, diperoleh bahwa ciphertext-nya adalah sebagai berikut. Dengan ujung dari ciphertext-nya adalah arah 9, dan ketika didekripsikan kembali akan kembali menjadi plain text yang sebelumnya kita kirim. Jadi dalam mengerjakan algoritma di sini, kami mempertimbangkan beberapa sumber utama untuk mendapatkan teori, yaitu dari buku Rosen, Description of This, lalu kita mencari algoritma, penjelasan algoritmanya dari beberapa sumber lain, dan mendapatkan informasi mengenai data encryption standar dari website dan beberapa artikel. Terima kasih. Jadi ini kelompok kami. Semoga jika presentasi kami bermanfaat, bisa digunakan dan dikembangkan lebih lanjut, dan jika ada yang kekurangan atau kesalahan bisa menghubungi salah satu dari kami.